Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budi Aswin di channel Den Aswin Channel, ungklasan materi tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kali ini saya akan membahas tentang lembar gambar kerja untuk pembuatan contoh produk barang atau jasa. Oke, sehat selalu anak-anakku, tetap semangat. Sebelum mulai, kita berdoa semoga pada pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Lahumul Fatihah. Oke, kita mulai pada kali ini, yaitu tentang yang kita bahas ini adalah bagian yang ketiga. Kemarin bagian kedua sudah ada di di deskripsi saya. Kemudian kita ke bagian yang ketiga, yaitu tujuan dan langkah-langkah pembuatan gambar kerja. Kita mulai dari yang pertama dulu. Tujuannya adalah yaitu internasionalisasi gambar, mempopulerkan gambar, perumusan gambar, sistematika gambar, dan penyederhanaan gambar. Internasional gambar di sini maksudnya adalah peraturan-peraturan pada gambar itu harus dimulai dengan persetujuan bersama antara orang yang bersangkutan dan kemudian menjadi standar dari perusahaan. Yang berikutnya adalah mempopulerkan gambar. Di sini maksudnya adalah dalam lingkungan teknologi mempopulerkan gambar menjadi suatu keharusan karena dalam teknologi tinggi dibutuhkan data-data yang pasti dan akurat, tidak berdasarkan kebiasaan atau feeling. Berikutnya adalah perumusan gambar. Berdasarkan sifat-sifat kerja masing-masing, maka dari tiap-tiap bagian mesin, listrik harus memiliki keterangan yang sama agar dapat dimengerti oleh semua orang. Berikutnya adalah sistematika gambar. Mengingat gambar menyajikan banyak perbedaan, tidak hanya dalam bentuk ukuran, tetapi tanda-tanda toleransi, lambang, dan seterusnya, maka harus ada sistematika dalam lingkungan perusahaan sendiri. Yang terakhir adalah penyederhanaan gambar. Tujuannya agar dapat menghemat waktu, menghindari kesalahan pengerjaan, mempermudah pengerjaan, dan mempercepat perencanaan. Itu tadi tentang tujuan pembuatan dari gambar kerja. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Ini adalah bahwa seorang wirausaha itu harus membuat sebuah gambar kerja berupa desain produk yang dibuat sehingga mampu langsung dibuat sesuai dengan harapan wirausaha. Dalam membuat gambar kerja sebuah produk, seorang wirausaha itu harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama atau yang A itu adalah keamanan produk tersebut. Yang B, ergonomis dari produk tersebut. Yang C, kemudahan dalam penggunaannya. Yang D, kepraktisan saat digunakan di mana saja. Yang E, bahan baku yang dibuat. Yang F adalah model dan bentuk yang sesuai dengan masanya. Oke, kita lanjut yang berikutnya, yaitu tentang langkah-langkah pembuatan gambar kerja yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mencari ide atau gagasan produk yang sesuai dengan pasar. Yang B, menetapkan ide atau gagasan. Yang berikutnya adalah membuat gambar produk. Yang ketiga, yang keempat, membuat prototipe produk bisa dari tanah liat atau bahan lunak lainnya. Kemudian menganalisis mengenai contoh produk tersebut, dan yang terakhir evaluasi bila ada kekurangan. Jadi gambar kerja berisi semua informasi yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Informasi yang ada dalam gambar kerja itu meliputi ada yang namanya gambar rakitan, gambar detail, dimensi keterangan gambar, dan semua standar informasi yang dibutuhkan dalam membuat suatu produk. Ada 3 komponen di dalam satu set kegiatan gambar kerja. Adalah ada detail dari setiap bagian. Kemudian ada daftar komponen atau bahan untuk merakit produk akhir. Kemudian ada gambar rakitan. Oke, kita lanjut. Dalam pembuatan gambar kerja terdapat beberapa komponen yang terdapat di dalam langkah-langkah tersebut. Di antaranya yang pertama itu adalah gambar rakitan atau sub rakitan.
Gambar rakitan adalah gambar dari keseluruhan produk atau mesin atau sistem dengan semua komponennya berada dan diidentifikasi. Kemudian pandangan. Pandangan di sini adalah dari gambar rakitan atau subrakitan harus menunjukkan bagian-bagian komponen dan posisi relatif antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Pandangan itu bisa berupa pandangan paralel, pandangan isometrik, pandangan kombinasi paralel, dan garis tersembunyi. Kemudian dimensi. Pada umumnya, dimensi yang ditunjukkan pada gambar rakitan atau subrakitan adalah dimensi yang dibutuhkan untuk menarik komponen. Ada komponen yang standar, ada komponen yang subrakitan atau rakitan seperti itu. Kemudian adalah nomor bagian. Nomor bagian ini harus ada atau harus diidentifikasikan pada nomor bagian yang ditunjukkan dapat ya, atau yang ditunjukkan dapat dari gambar rakitan atau gambar subrakitan. Kemudian gambar detail. Gambar detail di sini adalah gambar yang memiliki dimensi atau keterangan secara lengkap dari satu bagian ke bagian yang dibuat berdasarkan gambar kerja, sehingga informasinya sudah bisa digunakan untuk membuat sebuah produk. Kemudian ada yang namanya gambar komponen. Ya, ada gambar komponen. Ada gambar komponen di sini adalah dalam pembuatan gambar kerja seorang wirausaha harus memperhatikan setiap komponen atau beberapa komponen yang ada di dalam gambar kerja supaya hasilnya seperti yang diharapkan dan memenuhi standar yang ada sehingga bisa dipakai di mana saja. Di dalam gambar komponen di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada daftar isi, kemudian ada daftar isi, ada kemudian yang namanya lokasi, kemudian ada format standar, ada penomoran standar, ada penomoran gambar, kertas gambar, etiket. Nah, itu yang harus perlu diperhatikan. Kemudian ada juga etiket revisi. Oke. Yang itu yang ada di dalam materi pada pertemuan ya. Bukan pertemuan ya, ada bagian yang ketiga yaitu tentang lembar kerja atau gambar kerja yang membuat tentang produk barang atau jasa. Di bagian yang ketiga itu dapat kalian pelajari, dan saya akhiri di materi yang ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like untuk video saya. Untuk perkembangan video ini jangan lupa absensi berada di komen dengan mengetik nama dan kelas kalian. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.